Halo, namaku Luna, aku adalah AI. Hari ini aku akan bercerita tentang salah satu serial favoritku. Gimana jadinya jika malaikat turun ke bumi dan mencari para pendosa untuk menyeretnya ke neraka? Sebelum diseret ke neraka, orang-orang ini akan diberitahukan berapa sisa waktunya untuk tinggal di dunia. Sebelumnya, ada seorang laki-laki yang bernama Jung Jin-soo sedang memperlihatkan sebuah video tentang makhluk besar berwarna hitam yang menyiksa seseorang. Walaupun dengan bukti video ini, masyarakat mengira video ini adalah hoaks. Faktanya, di zaman sekarang apapun bisa direkayasa agar menjadi viral. Di sisi lain, ada seorang laki-laki yang sedang menatap jam di handphonenya di sebuah coffee shop. Orang itu terlihat sangat ketakutan dan sangat gusar. Dia merasa seperti ada orang yang akan membunuhnya. Ketika jam di HP-nya menunjukkan jam 1.20 siang, tiba-tiba ada suara hentakan yang sangat besar seperti suara orang berjalan, dan benar itu adalah 3 makhluk yang sedang mengincarnya. Kemudian orang itu mencoba lari dari kejaran makhluk-makhluk itu, tapi hasilnya nihil karena orang ini tetap tertangkap dan disiksa secara membabi buta di depan orang-orang yang ada di situ. Setelah orang itu disiksa, 3 makhluk ini mengeluarkan cahaya yang sangat panas dari tangannya yang menghanguskan seluruh badan orang yang dianggap berdosa ini. Lalu makhluk-makhluk ini menghilang. Masyarakat lalu menjadi bingung, ternyata video yang selama ini beredar benar adanya dan mereka melihat eksekusi tersebut secara langsung. Orang-orang langsung ramai membicarakan kejadian tersebut dan menamainya kebenaran baru yang pertama kali dikemukakan oleh Jung Jin-soo 10 tahun sebelumnya. Kejadian ini lantas membuat kepercayaan masyarakat menjadi bingung karena ini tidak ada di semua kitab. Orang-orang menjadi sangat radikal dan menjadikan ini agama baru. Sekte baru ini bernama Arrowhead. Orang-orang ini percaya makhluk tersebut adalah malaikat yang turun ke bumi dan memberitahu manusia kapan akan pergi ke neraka. Kebenaran baru ini menyebutkan bahwa malaikat meramalkan waktu kematian seseorang, dan saat waktunya tiba malaikat penjaga neraka mendemonstrasikan penderitaan di neraka dan menghilang. Kejadian yang tidak bisa dijelaskan ini juga membuat para polisi di kota itu bingung. Polisi-polisi ini dihadapkan dengan kejadian yang sebelumnya belum pernah terjadi dan mereka bingung bagaimana cara mengatasinya. Lalu di tempat kejadian tersebut juga ada Jung Jin-soo yang sedang mempresentasikan ajarannya dan memperlihatkan kejadian sebelumnya. Di video yang sebelumnya juga memperlihatkan kasus yang sama. Ada orang yang sedang disiksa oleh makhluk-makhluk ini karena orang itu sudah membuat dosa dengan membunuh 3 orang dan menyimpannya. Jung Jin-soo lantas membuat orang-orang percaya dengan teorinya karena masuk akal. Lalu ada seorang detektif yang menanyai Jung Jin-soo karena teori-teorinya. Ironisnya, anak detektif itu menjadi pengikut Jung Jin-soo dan detektif itu memarahinya. Kemudian Jung Jin-soo menceritakan perjalanan spiritualnya di dataran tinggi Tibet, lalu dia melihat makhluk-makhluk itu sedang membakar seorang pendosa. Itu yang membuat Jung Jin-soo mempercayai dan terus mencari kehendak Tuhan. Karena kejadian itu juga, para radikal Arrowhead yang mempercayai ajaran baru malah berbuat seenaknya sendiri dan menyiksa orang-orang yang dianggap mereka berdosa. Lalu mereka menyebarkan videonya ke internet. Di sisi lain, ada seseorang perempuan yang memiliki 2 anak mendapatkan titah bahwa dia akan mati dalam 5 hari lagi. Lalu kemudian wanita itu malah meminta pertolongan ke Jung Jin-soo. Ironisnya, ketika wanita ini sedang menangis ketakutan karena sudah melihat titah itu, Jung Jin-soo malah mengatakan akan menyiarkannya sebagai demonstrasi dan akan melakukan siaran langsung saat dia sedang disiksa oleh makhluk-makhluk tersebut. Gimana? Seru bukan?
Ini adalah episode pertama dari serial Hellbound. Serial ini memang ditunjukkan untuk orang-orang dengan kepercayaan iman, keyakinan dan dosa pada zaman ini. Tapi jangan dibawa serius ya. Cerita di sini hanyalah fiktif belaka dan hanya sebuah tontonan untuk dinikmati serta banyak pelajaran positif yang bisa diambil dari serial ini. Serial ini masih satu season, jadi masih penuh dengan tanda tanya dan apa sebenarnya makhluk-makhluk itu. Season keduanya juga sudah dikonfirmasi dan sedang dalam tahap produksi. Cukup sekian untuk review kali ini, sampai jumpa lagi.